Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Yang kami hormati Bapak Dr. Yusef Ahmadi MHum selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan bela negara, serta teman-teman yang saya banggakan yang turut hadir pada presentasi atau perkuliahan siang ini. Perkenalkan, saya Winody Cahyani, mewakili teman-teman kelompok 4 yang akan memandu presentasi kali ini dengan tema unsur bela negara dengan fokus sadar berbangsa dan bernegara yang mencakup wawasan Nusantara dan identitas nasional. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Tina Nur Alawiyah, Desi Cipitiani, Sultan Larasati, dan saya sendiri Winody Cahyani. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya ingin menyampaikan poin apa saja yang ingin kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian bela negara, wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, identitas nasional, jenis-jenis identitas nasional, hubungan wawasan Nusantara dengan identitas nasional, sinergi wawasan Nusantara dan identitas nasional, serta peran generasi muda. Jadi, apa itu unsur bela negara? Menurut Wikipedia, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan. Sedangkan secara non-fisik, konsep ini diartikan sebagai upaya untuk peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan sebagai suatu kesatuan wilayah yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara. Konsep ini menekankan persatuan, kesatuan, dan integritas nasional dalam membingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara kepulauan yang terletak strategis antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dengan segala keragaman kehidupan yang ada di dalamnya. Lantas, apa sih tujuan dari wawasan Nusantara? Yang pertama ada tujuan keluar, di mana tujuan ini menjamin kepentingan nasional di era globalisasi, menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Kemudian ada tujuan ke dalam, di mana tujuan ini menjamin persatuan dan kesatuan di seluruh aspek kehidupan nasional, serta mencegah faktor-faktor yang bisa memicu disintegritas bangsa. Wawasan Nusantara berlandaskan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama untuk mengelola keberagaman Indonesia menjadi kesatuan kuat dan berdaulat. Halo teman-teman, saya Sultan Larasati. Di sini saya akan memaparkan tentang identitas nasional yang merupakan jati diri bangsa. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu identitas. Identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris yang berarti jati diri, ciri khas, atau sesuatu yang menunjukkan seseorang atau suatu kelompok sebenarnya. Dengan kata lain, identitas adalah pembeda antara satu individu, kelompok, atau bangsa dengan yang lainnya. Sedangkan identitas nasional adalah ciri dan karakter khas yang melekat pada suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, serta menjadi pemersatu dan sumber kebanggaan bagi warga negaranya. Jadi, identitas adalah jati diri, sedangkan identitas nasional adalah jati diri suatu bangsa yang mencerminkan keunikan, persatuan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Identitas nasional menggambarkan siapa kita sebagai bangsa Indonesia, baik dari simbol negara, bahasa, maupun nilai budaya. Berikut adalah unsur identitas nasional Indonesia. Yang pertama adalah bendera merah putih, simbol keberanian dan kesucian. Bendera merah putih merupakan lambang kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat juang rakyat Indonesia dalam berebut kemerdekaan. Sedangkan warna putih melambangkan kesucian hati, kejujuran, dan niat murni dalam membangun bangsa. Kedua warna ini mencerminkan keseimbangan antara jiwa dan raga serta menggambarkan semangat perjuangan yang tulus untuk tanah air. Yang kedua ada bahasa Indonesia, buah alat pemersatu bangsa di tengah keberagaman. Bahasa Indonesia menjadi identitas dan perekat persatuan nasional. Meskipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, berfungsi sebagai bahasa resmi negara, bahasa pendidikan, bahasa komunikasi antar daerah, dan bahasa persatuan. Dengan bahasa Indonesia, masyarakat dari berbagai suku dan daerah dapat berkomunikasi dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Garuda Pancasila, lambang negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1950. Yang makna pentingnya adalah burung Garuda melambangkan kekuatan dan semangat pantang menyerah. Perisai di dada menggambarkan Pancasila sebagai dasar negara. Warna emas mencerminkan kejayaan dan kemuliaan bangsa. Cakar Garuda mencengkram kita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan yang menegaskan persatuan dalam keberagaman. Yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tatular pada masa kerajaan Majapahit. Artinya, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku, agama, ras, dan budaya, semuanya tetap bersatu dalam satu kesatuan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah toleransi, persaudaraan, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang kelima, ada lagu Indonesia Raya, membangkitkan semangat nasionalisme. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Roger Rudolf Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Lagu ini menjadi simbol kebangkitan nasional dan kemerdekaan Indonesia. Liriknya mengandung semangat cinta tanah air, perjuangan, dan pengabdian kepada bangsa. Hingga kini, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dalam setiap upacara kenegaraan dan kegiatan resmi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang keenam ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila, dasar falsafah dan ideologi bangsa. Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang membentuk karakter bangsa Indonesia. Serta Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi negara dan pedoman kehidupan bangsa. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertinggi negara Republik Indonesia yang fungsinya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara, menjelaskan struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip kedaulatan rakyat. Menjadi dasar bagi pembuatan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang 1945 mencerminkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan berdaulat. Lalu berikutnya ada jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental. Identitas fundamental merupakan identitas paling dasar yang menjadi fondasi utama bagi bangsa Indonesia. Isinya meliputi dasar negara,
filsafah hidup, dan ideologi nasional, yaitu Pancasila. Pancasila berperan sebagai sumber nilai dan moral yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan bangsa, mulai dari hukum politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadikan pedoman hidup warga negara dalam berperilaku dan berinteraksi. Karena sifatnya mendasar, identitas ini tidak dapat diubah, melainkan harus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, identitas fundamental adalah roh dan landasan utama bagi bangsa Indonesia yang menjadi sumber dari seluruh identitas lainnya. Yang kedua, ada identitas instrumental. Identitas instrumental adalah identitas yang berwujud simbol, sistem, dan aturan resmi negara yang digunakan untuk mempertegas jati diri bangsa. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah. Lalu bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol-simbol kebanggaan nasional, yang fungsinya menjadi alat pengingat dan pengikat persatuan bangsa, menunjukkan eksistensi dan kedaulatan Indonesia di hadapan dunia internasional, lalu menegaskan karakter dan keunikan bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain. Jadi, identitas instrumental adalah perwujudan nyata dari nilai-nilai dasar bangsa yang tampak dalam simbol, aturan, dan sistem kenegaraan. Yang ketiga ada identitas alamiah. Identitas alamiah ini berasal dari kondisi geografis, sosial, dan budaya yang terbentuk secara alami dalam kehidupan bangsa Indonesia. Di antara lainnya, wilayah kepulauan Indonesia yang luas dan beragam. Bahasa daerah yang menjadi bagian dari kekayaan linguistik, budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal yang mencerminkan kebinekaan. Yang maknanya, identitas alamiah memperlihatkan keunikan dan kekayaan bangsa Indonesia yang bersumber dari keberagaman masyarakatnya. Keanekaragaman inilah yang menjadi modal sosial dari budaya dalam memperkuat persatuan nasional. Jadi, identitas alamiah adalah cerminan kekayaan alam dan budaya Indonesia yang memperkuat jati diri bangsa di tengah keberagaman. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai hubungan wawasan Nusantara dan identitas nasional. Kedua konsep ini memiliki keterikatan atau saling melengkapi untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Secara visual, hubungan ini digambarkan sebagai dua lingkaran yang berisikan dengan irisan di tengahnya disebut National Unity atau Persatuan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa wawasan Nusantara dan identitas nasional bekerja sama untuk menciptakan persatuan bangsa. Kemudian ada sinergi wawasan Nusantara dan identitas nasional. Di antaranya ada landasan konseptual di mana wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan konseptual yang membentuk dan memperkuat identitas nasional. Dengan memahami cara pandangan ini, masyarakat akan menambahkan rasa memiliki dan cinta tanah air. Kemudian ada wujud konkret, di mana identitas nasional yaitu wujud konkret dari wawasan Nusantara. Hal ini terlihat dari simbol-simbol negara atau seperti bendera, bahasa, dan juga lambang, serta nilai-nilai kebangsaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada penguatan persatuan, di mana wawasan Nusantara menjaga persatuan dan integrasi sosial, politik, serta budaya yang pada gilirannya akan mendukung identitas nasional agar tetap kokoh di tengah globalisasi. Secara keseluruhan, wawasan Nusantara adalah cara pandangan yang membentuk dan menguatkan identitas nasional yang kemudian terwujud dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran generasi muda dalam menjaga wawasan Nusantara. Yang pertama, memahami nilai kebangsaan. Di antaranya, mempelajari sejarah, budaya, dan keberagaman untuk membangun identitas yang kuat. Dalam artinya, membangun identitas nasional yang kuat itu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan
memperkuat mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman Indonesia sebagai landasan menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi. Yang kedua, meningkatkan persatuan, di antaranya menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Artinya, sikap saling menghormati dan menerima perbedaan pendapat atau perbedaan apapun untuk memperkuat kebersamaan serta menjaga keutuhan NKRI. Dengan toleransi, generasi muda mampu mencegah konflik dan mempererat persatuan dalam hubungan sosial dalam bermasyarakat yang multikultural. Dan yang ketiga, menggunakan media digital pada menyebarkan nilai-nilai wawasan Nusantara secara kreatif dan positif. Nah, artinya melalui platform seperti media sosial, video edukatif, dan konten kreatif, kita dapat mengenalkan keberagaman budaya dan pentingnya persatuan kepada masyarakat luas, khususnya sesama generasi muda. Nah, apalagi kita sekarang termasuk penerus bangsa yang terhitung generasi muda. Penggunaan media digital ini juga mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan warisan budaya, membangun rasa cinta tanah air, dan menghindari penyebaran konten negatif, sehingga nilai-nilai wawasan Nusantara harus hidup di era globalisasi. Selanjutnya, generasi muda tidak hanya menjadi penerus bangsa, tetapi juga pelopor dalam memperkuat persatuan dan identitas nasional melalui pengamalan wawasan Nusantara di era globalisasi. Nah, dengan memahami dan menghayati nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, serta menggunakan media digital untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut secara kreatif dan positif, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat rasa nasionalisme di tengah arus globalisasi. Kesimpulannya, wawasan Nusantara dan identitas nasional merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara memberikan cara pandang yang menyatukan seluruh wilayah Nusantara dan keberagaman di dalamnya sebagai satu kesatuan yang utuh, berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, identitas nasional adalah ciri khas dan karakter bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Kedua konsep ini berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah kompleksitas sosial dan keberagaman budaya Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa memegang peran krusial dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara dan memperkuat identitas nasional melalui sikap cinta tanah air, toleransi, serta pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati wawasan Nusantara dan identitas nasional, bangsa Indonesia dapat terus menjaga integritas, kedaulatan, dan martabatnya di kancah internasional, serta mewujudkan cita-cita nasional yang luhur.